berkaitan tentang adab-adab seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau juga ibadah umrah. Terakhir pembahasan mengenai menyatukan tujuan pelaksanaan ibadah haji itu semata-mata untuk pelaksanaan ibadah haji, tidak menduakannya dengan tujuan yang lain seperti jual beli atau menduakannya dengan tujuan jasa, menawarkan jasa untuk melaksanakan haji bagi orang lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan duniawi. Itu sudah dibahas di pertemuan yang lalu. Bukannya hal itu termasuk sesuatu yang dilarang, tetapi utamanya mereka yang menunaikan ibadah haji itu betul-betul fokus melaksanakan ibadah haji tersebut, dan jika ada kepentingan lain maka kepentingan itu tidak menguasai kepentingan khusus haji tadi. Jadi kepentingan itu hanya mengikuti saja, tidak sebagai tujuan yang pokok. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yambaghi wa yambaghi lil hajj ayyatiya bil haji ala akmali wujuhihi fardan wa naflan. Hendaklah orang yang menunaikan ibadah haji, mereka melaksanakan ibadah hajinya ala akmali wujuhin, dalam bentuk yang paling sempurna, fardhon wa naflan, baik yang dilaksanakan itu merupakan salah satu ibadah yang fardu dalam haji tersebut, atau yang dilaksanakan itu merupakan hal-hal yang disunnahkan, tapi hendaklah mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dilakukan dalam bentuk yang sempurna. Nah, itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali terlebih dahulu mereka mempelajari. Sebelum pelaksanaan ibadah haji itu, mereka mempelajari terlebih dahulu bagaimana pelaksanaannya satu persatu, dari mulai perjalanan yang mereka tempuh dari tanah kelahiran mereka sampai mencapai lokasi yang mereka tuju, tempat mikot mereka, lalu apa yang harus dilaksanakan setelah sampai di mikot. Ada sunnah-sunnahnya seperti mandi, seperti mengenakan pakaian ihram, lalu mengenakan wangi-wangian sebelum niat ihram, lalu melaksanakan sholat, kemudian berangkat menuju ke Mina. Disunnahkan berangkat terlebih dahulu menuju ke Mina, tarwiyah, di hari tarwiyah itu, yaitu di tanggal 8 Dzulhijjah, bermalam di Mina sebelum mereka pergi ke Arafah. Lalu dari mikot menuju ke lokasi Mina itu disunnahkan bertalbiyah, dan kemudian sampai di Mina itu apa yang dilakukan. Kemudian keesokan harinya berangkat menuju Arafah, apa yang dilakukan di Arafah. Lalu setelah itu di malam harinya sampai di Muzdalifah, apa yang harus dilakukan di Muzdalifah, apa sunnah-sunnahnya di sana. Lalu berangkat untuk menuju Jumrah Aqabah, melempar Jumrah Aqabah. Setelah apa yang disunnahkan pada saat melempar itu, kemudian bertahalul, apa yang disunnahkan pada waktu tahalul, lalu bermalam di Mina selama 2 hari atau 3 hari sampai 11-12 jika nafar ula, atau 13 jika nafar tsani. Apa yang disunahkan di sana, dan ada lempar 3 jumrah, apa yang disunahkan di
saat lempar 3 jumrah itu, kemudian tahallul yang kedua. Di samping itu ada tawaf ifadah. Nah, begitu juga ada umrah yang juga wajib sekali seumur hidup menurut sebagian pendapat ulama, karena umrah itu berkaitan dengan haji, umrah yang berkaitan dengan haji. Nah, jika sudah memahami ilmunya, kemudian memahami sunnah-sunnahnya, maka mudah bagi orang tadi untuk melaksanakannya biakmali wujuhihi, dengan sisi atau bentuk yang sempurna, baik ibadah haji yang fardu atau hal-hal yang sunnah berkaitan dengan ibadah hajinya, ma'al qiyami bi jami'is sunani wal adabi ala wafgil manggul min haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disertai dengan mendirikan sunnah-sunnah dan adab-adabnya. Maksudnya yang pertama tadi, baik dia melaksanakan ibadah haji yang fardu atau melaksanakan ibadah haji yang sunnah, dia mengerjakan hal-hal yang wajib, begitu juga mendirikan hal-hal yang sunnah dan adab-adabnya sesuai dengan yang diriwayatkan dari haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat haji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di kitab-kitab, maka hendaklah mereka yang mau melaksanakan haji membaca terlebih dahulu, baik dari kitab fikih atau dari kitab hadis atau dari kitab zikir dan doa. Ada riwayat mengenai haji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah kepada salah satu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Muhammadul Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain ibn Ali bin Abi Talib ibn Fatimatu Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang pernah saya sampaikan, waktu itu Imam Muhammadul Bagir masih berusia sangat kecil sekali, masuk ke kemah Jabir bin Abdullah dan menanyakan tentang haji kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian Jabir itu menceritakan tata cara hajinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna, ditulis oleh banyak tabi'in yang merupakan murid-murid Jabir bin Abdullah waktu itu. Wa ya'rifu dzalika minal manasikil lati wada'aha ulama rahmatullah alaihim. Bagaimana saya mengetahui tata cara pelaksanaan haji yang fardu atau yang sunnah dan melaksanakan sunnah-sunnah dan adabnya? Saya bisa mengetahuinya pelaksanaan haji tersebut dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mereka. Jadi harusnya kita membaca kitab-kitab para ulama itu yang merupakan kepanjangan dari hadis Rasulullah dan dari Al-Quran. Ketika kita mau hidup dengan jalan yang benar, mau melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW dengan jalan yang benar, ya kita harus mengetahui tata caranya. Tata caranya melalui para ulama. Mereka menuangkan apa yang mereka ketahui dari ayat dan hadis Rasulullah SAW di dalam kitab-kitab mereka. Makanya kita harus membacanya. Sebetulnya bukan hanya ibadah haji saja. Setiap kita mau melakukan suatu ibadah, seharusnya kita membaca kitab-kitab mereka supaya kita bisa melaksanakannya dengan cara yang benar. Ketika mau haji, ya kita membaca kitab-kitab mereka yang berkaitan tentang ibadah haji. Ketika kita mau puasa Ramadan, umpamanya kita membaca tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka yang berkaitan dengan puasa Ramadan.
ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ada kitab doa-doa, dan yang lain-lainnya. Begitu juga ketika kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, harusnya kita membaca kitab-kitab para ulama itu agar kita setiap melaksanakan sholat 5 waktu yang difardukan atau sholat sunnah, kita bisa melaksanakannya ala akmalil wujuh, dalam bentuk yang sempurna setelah kita membaca kitab-kitab mereka, supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul ada riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ibadah yang lain seperti mengeluarkan zakat. Ketika kita bersedekah, hendaklah kita membaca kitab-kitab ulama ketika kita mau bersedekah, supaya kita bersedekah dengan cara yang benar, memberikan kepada orang yang benar-benar berhak menerima sedekah kita, dan selamat bebas dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala sedekah kita. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Karena siapa yang melaksanakan ibadah itu dengan cara yang tidak benar, atau siapa yang melakukan ibadah itu asal-asalan, bodoh, dia tidak tahu cara melakukannya yang benar, maka ditakutkan ibadahnya itu tidak diterima nanti, karena boleh jadi dia melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala dari ibadah yang dia lakukan. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang melaksanakan ibadah itu bighairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa belajar terlebih dahulu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia mau melaksanakan sesuatu tapi dia bodoh terhadap apa yang dia ingin laksanakan tadi. Jadi penting sekali ilmu itu bagi orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya ilmu itu menjadi pokok sekali di dalam ajaran Islam. Pokok sekali. Ayat wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Perintah pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk membaca. Yang dimaksud membaca di sini bukan sekedar membaca, tetapi yang dimaksud membaca di sini adalah pelajari, tapi dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan tujuan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dengan tujuan yang lain. Nah, kita dapati berapa banyak orang Islam ini yang berilmu atas ibadah yang mereka lakukan. Sedikit sekali. Kalau kita lihat kemungkinan pengajian, pengajian itu banyak sekali, tapi di antara orang yang hadir pengajian itu siapa yang benar-benar mau belajar tentang agamanya? Sedikit sekali. Sebagian besar datang ke pengajian itu untuk mendengarkan ceramah saja. Nah, padahal ceramah itu tidak runut yang disampaikan. Ya, mungkin yang disampaikan tentang sifat-sifat yang terpuji yang harus dilakukan dalam hidup sehari-hari untuk menjauhi setan, untuk berbuat baik sehingga mudah masuk ke surga, untuk menjauhi hal-hal yang buruk sehingga bisa jauh dari api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dimaksud di sini bukan sekedar hadir mau'idhah al-hasanah, tetapi yang dimaksud di sini adalah belajar. Buka buku ulama, belajar dengan benar bagaimana caranya melaksanakan sholat yang baik. Nah, kita harus mulai belajar. Ustadz, saya sekarang sudah tua, tidak ada batasan usia bagi seseorang untuk membuka kitabnya. Karena membuka buku itu bukan hanya diwajibkan bagi anak-anak kecil, tetapi menuntut ilmu itu tidak ada batasannya. Makanya kita lihat
para sahabat Rasulullah SAW ada yang umurnya sudah jauh di atas Rasulullah, tetapi mereka tetap belajar di hadapan Nabi Muhammad SAW. Karena menuntut ilmu itu tidak ada kata terlambat dan tidak ada batasannya. Ambil kitab, belajar, pelajari tata cara sholat yang benar, pelajari tata cara puasa yang benar, tata cara zakat yang benar, tata cara haji yang benar, dan hal-hal lainnya yang perlu kita pelajari bagi seseorang yang ingin mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu hukumnya fardu, wajib bagi setiap orang Islam, baik laki-laki ataupun wanita. Kalau menuntut ilmu itu fardu, berarti yang meninggalkan ilmu, maka dia berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu apa yang wajib dipelajari? Kata sebagian besar ulama ada 3 ilmu. Yang pertama, ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah, ilmu fikih. Yang kedua adalah ilmu yang berkaitan dengan tauhid, yaitu berkaitan dengan keyakinan, supaya kita meyakini hal-hal yang gaib itu dengan keyakinan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang berkaitan dengan masalah batin, masalah hati, yaitu yang kemudian disebut-sebut sebagai ilmu tasawuf. Bagaimana kita menanggulangi sifat riya, sifat ujub, sifat hasad. Apa bedanya riya dengan ujub? Bagaimana kita menanggulangi sifat kibir atau sombong? Bagaimana kita mencapai sifat tawadhu, rendah hati? Bagaimana caranya kita mencapai sifat ikhlas? Bagaimana caranya husnudzon? Itu ada ditulis di kitab-kitab para ulama. Nah, kita harus membuka kitab-kitab itu supaya memudahkan kita untuk menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini dengan jalan yang benar. Itu 3 ilmu yang wajib dipelajari. Sebagian ada yang menambah lagi, ada 4. Yang keempat itu ilmu berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Karena Nabi Muhammad SAW itu memberikan penjelasan di dalam beberapa hadisnya. Nanti kalau sudah muncul tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, itu dijelaskan oleh Nabi. Kalau muncul tanda kiamat ini, kamu harus berbuat seperti ini. Kalau muncul tanda kiamat ini, kamu harus menjadi memiliki pendapat seperti ini. Kamu harus umpamanya muncul tanda-tanda ini, kamu harus mematahkan pedangmu, kamu harus bersifat pasif, tidak usah melawan. Nah, itu sudah ada tanda-tandanya semua di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjalani hidup ini tidak tersesat atau tidak salah mengambil langkah. Nah, kalau kita tidak pernah belajar itu atau tidak pernah berguru dengan orang yang memahami langkah-langkah itu, ya kita bisa salah langkah nanti dalam menjalani hidup ini. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan setitik pun bagi umatnya ini petunjuk. Artinya Nabi ini memberikan petunjuk yang sangat detail bagi umatnya, yang kalau mereka mau membaca kitab-kitab yang berisikan penjelasan dari Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama, mereka pasti tidak akan salah langkah dalam menempuh kehidupan ini. Nah, ini pentingnya ilmu, termasuk mengenai haji ini. Wa min ahsaniha ma'allafahu al-Imamun Nawawiyu. Kata beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad, di antara kitab-kitab tentang manasik haji itu, yang paling bagus di antara kitab-kitab itu, yang paling sempurna, kata beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, adalah kitab Al-Imamun Nawawi. Kitabnya Imam Nawawi. Fala
yastaghniyal hajj an istishab syai'un minha. Hendaklah orang yang mau menunaikan ibadah haji menyertakan kitab Imam Nawawi tersebut di dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji, supaya nanti kalau terjadi sesuatu dia bisa membuka kitab itu dan melihat jalan keluarnya. Atau yang paling bagus dia sudah mempelajarinya terlebih dahulu, tidak ada salahnya kemudian dia membawa. Atau kalau tidak ada kitab Imam Nawawi, kalau tidak punya ya yang paling penting harus ada pegangan kitab-kitab para ulama. Artinya kitab-kitab yang memang betul-betul bisa jadi sandaran. Karena bahayanya orang zaman sekarang ini semua berfatwa, semua menulis. Kalau kitab-kitab itu pengarangnya tidak jelas, ya tidak aman sebab pemahamannya betul atau tidak tentang hadis itu. Nah, tapi kalau kitab-kitab para salaf pendahulu yang soleh itu jelas kitab yang aman kalau kita bawa, sebab dari sejarah hidupnya kita sudah mengetahui memang mereka ini orang-orang yang mumpuni dalam bidang ilmu dan pemahaman, juga memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Kalau penafsiran-penafsiran manusia di zaman sekarang yang kemudian disebut ulama, kita belum tahu seperti apa, apakah pantas mereka ini disebut ulama tanpa mengurangi rasa hormat, sebab sebutan ulama itu adalah sebutan yang tinggi. Tapi sekarang ini manusia sudah mengalami kemerosotan kualitas, sehingga orang yang baru sampai taraf sekian yang belum pantas disebut ulama sudah disebut ulama. Belum pantas disebut ustadz sudah disebut ustadz. Belum pantas bahkan disebut talibul ilm. Belum pantas disebut penuntut ilmu saja belum pantas. Sudah disebut orang alim, orang soleh. Kemudian dia diikuti, punya pengikut yang banyak, sesat dan menyesatkan. Nah, padahal untuk disebut penuntut ilmu saja itu syarat-syaratnya sangat tinggi sekali. Apalagi disebut mu'allim, pengajar, atau disebut ustadz, atau disebut ulama. Ulama itu kedudukan yang sangat tinggi. Nabi Muhammad saja mengatakan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Pewaris para nabi itu tidak main-main. Itu kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Tidak sembarang orang bisa disebut ulama. Tapi penyebutan ulama itu seperti yang saya sebutkan sekarang itu sudah mengalami kemerosotan. Kemerosotan. Jadi yang saya sebut ulama ini adalah ulama yang benar-benar ulama, yang dikenal seperti diantaranya adalah Imam Nawawi ini, atau diantaranya adalah penulis kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ay minal manasikil lati allafahal ulama, yaitu kitab-kitab apapun yang berkaitan dengan manasik ibadah haji yang ditulis oleh para ulama. Bisa kita bawa, tapi kata beliau yang paling bagus adalah kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang ilmunya luar biasa, sampai disebutkan di dalam sejarahnya buku yang dia tulis itu melampaui umurnya. Dia wafat pada usia yang masih muda, tapi kitab yang dia tulis itu banyak sekali melampaui umurnya, sampai ada ulama yang menghitung-hitung antara umur Imam Nawawi dengan kitab yang dia tulis. Ulama ini kemudian menyimpulkan, oh ternyata kitab-kitab Imam Nawawi ini termasuk karomahnya Imam Nawawi. Kenapa demikian? Sebab kalau kita mau menghitung-hitung kitab yang dia tulis dengan umurnya, maka dia ini perlu menulis kitab ini lebih dari umurnya, tapi umurnya cuma pendek. Kalau mau kita hitung, ya dia ini sepertinya lahir langsung nulis kitab. Kan tidak mungkin orang lahir nulis kitab. Dia pasti harus mengalami
belajar terlebih dahulu sampai paling tidak 7 tahun atau 8 tahun baru dia dapat ilmunya, baru dia nulisnya. Tapi seakan-akan kalau dibandingkan antara kitab yang ditulis dengan umurnya, seakan-akan dia ini lahir langsung nulis kitab karena begitu banyaknya kitab yang dia tulis, sebab ilmunya yang luar biasa, dan dia ini termasuk salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keikhlasan yang sangat tinggi. Sampai disebutkan ada seorang waliullah, seorang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam satu toko buku kitab agama gitu ya. Dia masuk ke dalam toko buku itu. Ini ceritanya juga ada di kitab ini ya. Karena dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menampakkan petunjuknya kepada kekasihnya ini, kepada waliullah ini. Dia masuk ke toko kitab. Kemudian ketika dia masuk, dia lihat di antara banyak-banyak kitab itu ada beberapa kitab yang mengeluarkan cahaya. Dia juga tidak tahu kitab apa itu. Akhirnya dia pilih kitab-kitab yang mengeluarkan cahaya ini, diambil satu, ambil lagi, ambil, tanpa dia lihat apa itu kitab itu. Sampai beberapa kitab tertumpuk, kemudian dia bilang ke penjualnya, saya mau beli kitab ini. Ini kitab apa ini? Baru tanya kepada penjualnya. Ternyata setelah dilihat oleh penjualnya ini, semua kitab yang dia pilih tadi, yang dia lihat mengeluarkan cahaya itu, penulisnya semua adalah Imam Nawawi. Penulisnya Imam Nawawi karena dia menulisnya betul-betul ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab-kitab Imam Nawawi itu ada kitab Al-Adhkar, ada kitab Minhaj At-Talibin, kitab fikih itu Minhajut Talibin, dan ada kitab-kitab yang lain yang bisa kita baca. Nah, mengapa dia harus menyertakan kitab-kitab itu? Liyakuna ala basiratin min amrihi wa bayyinatin min rabbih. Agar dia itu memiliki pemahaman yang benar atas ibadah yang akan dia jalankan dan memiliki dalil-dalil, hujjah-hujjah atas apa yang dia laksanakan dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Kemudian wal yazur jami'al masyahid wal mawadhi' al mu'azzamah wa hiya masyhuratun wa ma'rufatun. Dan setelah semua ini, setelah dia melaksanakan ibadah haji, setelah dia menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna termasuk umrahnya, tidak ketinggalan, hendaklah dia atau di tengah-tengah dia melaksanakan ibadah hajinya itu, hendaklah dia mengunjungi tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia masyhurah wa ma'rufah. Dan tempat-tempat itu masyhur dan dikenal. Tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di Mekah, ada juga di Madinah, dan ada di sekitar Mekah dan Madinah, umpamanya seperti tempat Uhud, begitu juga ada Jabal Rahmah, ada Gua Hira, ada Gua Thur, ada tempat-tempat yang lainnya seperti makam sahabat, makam Khadijatul Kubra di Mekah. Lalu Khadijatul Kubra di perkuburan Mekah itu namanya Ma'ala. Begitu juga ada tempat-tempat yang lainnya, termasuk mengunjungi tempat-tempat ulama yang ada di Mekah dan yang ada di Madinah. Kunjungi para ulama yang ada di Mekah dan ada di Madinah, ambil berkah dari mereka, al-ahya wal amwat, ya, yang masih hidup atau yang sudah pindah alam, yang dikubur oleh Allah yang dikubur di alam kubur,
itu mereka juga tetap masih hidup, tapi di alam yang lain. Di alam yang lain, kunjungi juga yang ada di Mekah dan di Madinah. Wal yahris kullal hiris ala ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tempat-tempat yang diagungkan Allah saja dianjurkan kita untuk mengunjunginya, lebih-lebih lagi mengunjungi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semua tahu makamnya terletak di Masjid Nabawi situ. Hendaklah orang yang menunaikan ibadah haji memiliki keinginan yang sangat besar untuk menziarahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki keinginan itu, betul-betul dia memanfaatkan waktunya untuk menziarahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian besar orang soleh, biasanya kalau orang-orang Hadramut, waktu mereka mau menunaikan ibadah haji, kalau ditanya, kamu tahun ini mau kemana? Mereka tidak bilang mau pergi haji, tapi mau ziarah Nabi Muhammad. Ketika dia ditanya, loh ini kan bulan haji, masa mau ziarah Nabi Muhammad saja? Loh ya, mau ziarah Nabi Muhammad, sekalian saya mau menunaikan ibadah haji. Loh, harusnya kan kamu menunaikan ibadah haji sekalian ziarah Nabi Muhammad. Harusnya mengucapkannya seperti itu. Oh enggak, kalau saya ziarah Nabi Muhammad sekalian menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Bagaimana kamu bisa berkata seperti itu? Ya, sebab kalau bukan karena Nabi Muhammad, saya tidak tahu haji. Saya tidak tahu haji. Makanya saya ziarah Nabi Muhammad SAW itu yang pokok buat saya. Karena kalau bukan karena Muhammad SAW, 5 rukun itu tidak ada yang saya laksanakan. Saya bodoh tentang 5 rukun itu. Jadi Nabi Muhammad itu sangat berjasa sekali di dalam hidup saya, sehingga saya bisa mengenal Allah, bisa mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mau ziarah dulu Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka betul-betul meletakkan ziarah Rasulullah SAW itu dalam tujuan pokok mereka saat mereka menuju ke Madinah atau ke Mekah dan Madinah. Sebagian lagi ada yang mengatakan, saya ini sekarang dalam kebingungan. Bagaimana kamu dalam kebingungan? Ya, saya dalam kebingungan. Saya mengenal Allah melalui Nabi Muhammad atau saya mengenal Nabi Muhammad melalui Allah. Nah, saya ini kenal Nabi Muhammad karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya ini mengenal Allah karena petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala lalu di dalam hatinya kosong dari kecintaan kepada Nabi Muhammad, pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang bisa melaksanakan ibadah haji sampai di kota Mekah, kemudian dia tidak punya keinginan sama sekali mengunjungi atau menziarahi Rasulullah SAW. Maka perlu dipertanyakan bagaimana keislamannya. Padahal dia mengenal semua itu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih parah lagi, ada orang dengan bangganya mengatakan, saya baru saja haji dan saya tidak ziarah Rasulullah, karena ziarah Nabi itu tidak termasuk rukun. Oh benar, ziarah Nabi itu tidak termasuk rukun haji, tapi kalau tidak karena Nabi Muhammad, kamu tidak melaksanakan rukun haji itu. Nah, kamu tidak melaksanakan rukun haji itu. Bagaimana kamu bisa meninggalkan ziarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ziarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat penting sekali, walaupun tidak termasuk rukun di dalam hajinya. Tapi itu sangat penting sekali. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, wal yahzar kullal hadari min tarkiha ma'al gudrati. Berhati-hatilah kamu dari meninggalkan ziarah Nabi Muhammad padahal kamu mampu menziarahinya.
diberi keleluasaan oleh Allah, diberi kemampuan untuk ziarah Rasulullah SAW, sudah sampai di kota Madinah atau sudah di kota Mekah yang dekat sekali dengan kota Madinah, kamu meninggalkan ziarah Rasulullah SAW. Wa khususan ba'da hajjatil Islam. Lebih-lebih lagi setelah kamu menunaikan ibadah haji. Kamu sudah menunaikan ibadah haji dari tanah airmu sampai ke Mekah, sudah dekat sekali jarakmu dengan kota Madinah. Selesai haji kamu malas ziarah Rasulullah SAW. Hati-hati dengan perbuatan seperti ini. Mengapa? Waqad warada anhu alaihi salatu wassalam annahu gal. Karena telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man hajja walam yazurni faqad jafani. Kata beliau, siapa yang menunaikan ibadah haji lalu setelah itu dia tidak menziarahiku, kata Rasulullah, faqad jafani, maka dia telah bermusuhan denganku. Dia tidak mau dekat denganku, dia bermusuhan, kata Rasulullah SAW. Dia memusuhiku. Lah, kalau memusuhi Rasulullah SAW, kira-kira hajinya diterima atau tidak? Padahal orang itu ingin menunaikan ibadah haji supaya hajinya mabrur, lalu dia kembali ke tanah airnya bisa membawa perubahan yang baik bagi dirinya, bisa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau dia memusuhi Nabi Muhammad SAW, menjauhi Rasulullah SAW, dia itu dekat dengan Allah atau tidak? Dia bisa mendapat ridhonya Allah atau tidak? Nah, harus kita berpikir dengan jernih. Jangankan Rasulullah SAW, Allah saja untuk kedua orang tua, Allah saja di dalam hadits qudsi dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat, maksud saya, ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Dalam satu riwayat disebutkan, siapa yang bangun di pagi hari melakukan perbuatan yang mendatangkan ridhoku, kata Allah, tetapi dia juga melakukan perbuatan yang menjadikan orang tuanya murka, maka aku berbalik murka kepadanya. Itu orang tua. Bagaimana kira-kira kalau orang mau mencapai ridha Allah tapi menjauhi Rasulullah? Orang tua saja, orang yang berbuat buruk kepada orang tuanya, Allah bisa berbalik murka kepada orang itu. Bagaimana kalau dia menyakiti hati Rasulullah SAW? Hati-hati dengan perbuatan seperti ini. Siapa yang haji tapi tidak menziarahiku, kata Rasulullah SAW, faqad jafani, maka dia telah memusuhiku. Wa man zarani mayyitan faka'annama zarani hayyan. Kata Rasulullah, siapa yang mengunjungi kuburku, kata Rasulullah SAW, menziarahi kuburku, siapa yang menziarahiku dalam keadaan aku sudah wafat, faka'annama zarani hayyan, maka dia seakan-akan menziarahiku dalam kondisi aku masih hidup. Ya Allah, pahalanya besar sekali dan rahasia Allah yang tercurah di situ sangat besar sekali. Maka merugi orang yang tidak menziarahi Rasulullah SAW. Makanya para ulama mereka berlomba-lomba mendekati Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mencapai masa hidup Rasulullah SAW, tapi kuburnya itu selalu mereka jadikan sasaran, mereka jadikan tujuan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, berapa banyak para ulama yang mengeluarkan atau memuntahkan bait-bait rindunya di hadapan makam Nabi Muhammad SAW. Dan berapa banyak karamah para ulama di dalam kitab-kitab yang diceritakan pada saat mereka mengunjungi Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad itu hidup, bukan mati, dia hidup di dalam kuburnya di alam lain.
Orang yang mati itu dia tidak seperti benda mati, tapi dia hidup, dia menjawab salam. Orang muslim saja biasa-biasa, kalau kita masuk ke dalam kubur, diperintahkan kita mengucapkan salam. Masuk ke dalam pemakaman itu kita diperintahkan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mereka menjawab salam kita. Dijawab salam kita oleh mereka. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Orang muslim biasa saja, dia mengetahui siapa yang menziarahi dia. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, betapa beruntungnya kita ketika kita menyodorkan diri kita ini ke makam Rasulullah SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW mengetahui kita sedang hadir di hadapan makamnya dan dikenali oleh Rasulullah SAW. Nah, ini keberuntungan yang sangat besar sekali, sebab Nabi sendiri mengatakan faka'annama zarani hayyan. Dia mendapat keutamaan seakan-akan dia mengunjungi aku dalam keadaan hidup. Artinya rahasia itu akan dia dapat, pandangan Nabi Muhammad SAW akan dia dapat, rahmat Nabi Muhammad SAW akan dia dapat, dan kebaikan-kebaikan yang dulu didapat oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW akan didapat bagi orang yang menziarahi kubur Rasulullah SAW sesuai dengan persiapan yang ada pada orang tersebut. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam ziarahnya, memiliki hati yang baik, jernih, maka dia bisa pulang membawa keberuntungan yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan kita dari menziarahi Rasulullah SAW dan tidak mengharamkan kita dari keberkahan ziarah Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Bilal ibn Rabah saja ketika dia sudah sampai di Irak, tiba-tiba dia karena sudah lama tidak pernah mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba dia bangun di pagi hari, menaiki tunggangannya, berangkat langsung ke Madinah karena rasa rindunya kepada Rasulullah SAW. Sebab di malam hari dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Padahal dia di Irak, jauh, tidak ada pesawat seperti zaman sekarang. Dari Irak ke Madinah itu jauh. Malamnya dia didatangi Rasulullah, mimpi Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berkata kepada Bilal, ajafani ya Bilal, apa engkau ini sudah mau menjauhi aku, hai Bilal? Mau musuhan denganku? Sudah lama sekali engkau tidak menziarahi aku. Karena mimpi Rasulullah tersebut, Bilal itu bangun pagi, langsung naik tunggangannya, tidak berhenti sampai ke kota Madinah menziarahi Rasulullah SAW. Bilal ibn Rabah. Karena di dalam hatinya ada rasa cinta, rasa ta'zim, rasa rindu kepada Habibullah Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ke dalam hati kita rasa cinta, rasa rindu, rasa pengagungan terhadap Rasulullah SAW yang membawa kita ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fala yanbaghi lil mu'min ay yagsur an ziyarati nabihi alaihi salatu wasalam illa li'udhrin najizin. Hendaklah seorang yang beriman tidak membiarkan atau tidak meninggalkan ziarah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa li'udhrin najizin, kecuali kalau dia ada uzur yang betul-betul tidak bisa dilepas. Betul-betul halangan yang tidak bisa, rintangan yang tidak bisa dia singkirkan. Umpamanya sudah sampai di kota Madinah terkena sakit, na'udzubillah min dzalik ya, atau sampai di kota Madinah umpama seperti sekarang sudah dekat kota Madinah ada wabah lalu dilarang masuk, atau ada hal-hal lainnya yang menjadikan dia mau masuk ziarah Rasulullah SAW tidak memungkinkan, ya sudah. Tapi yang penting dia punya niat untuk mengunjungi Rasulullah SAW dan dia niatnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna haqqahu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi azim. Mengapa demikian? Sebab
haknya Rasulullah terhadap umatnya ini sangat besar sekali. Artinya kewajiban umat kepada Rasulullah ini sangat besar sekali. Kita ini punya kewajiban yang besar terhadap Rasulullah. Haknya Nabi Muhammad kepada kita ini besar sekali. Bagaimana kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap Rasulullah SAW? Jangan Nabi Muhammad, haknya orang tua terhadap anaknya itu sangat besar sekali. Anak itu punya kewajiban yang sangat besar terhadap orang tuanya. Apalagi seorang hamba terhadap Nabi Muhammad SAW. Sangat besar sekali. Jadi andai kata kita sakit seperti apapun, kalau masih bisa bergerak, jangan tinggalkan ziarah Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, kamu tidak akan dapat apa-apa nanti dari kehidupan kamu. Bagaimana kamu bisa melalaikan hak Nabi Muhammad SAW? Haknya sangat besar terhadap umatnya. Walau anna ahadahum yaji ala ra'sihi aw ala basarihi min ab'ad mawdi' minal ard an gabrihi syarif li ziyaratihi alaihi salatu wassalam lam yagum bil haq alladhi alaihi li nabiyhi. Lihat ini Imam Abdullah bin Al-Haddad mengumpamakan apa? Dari besarnya hak Rasulullah terhadap umatnya, atau dari besarnya kewajiban umat terhadap nabinya Muhammad SAW, andai kata umatnya Rasulullah itu jalan menziarahi Nabi Muhammad, jalan dari tanah airnya, dari Indonesia, saya jalan kaki. Ziarahnya Rasulullah ini jalan kaki, tidak naik pesawat. Ini yang dikatakan bukan jalan kaki sama Habib Abdul Haddad. Jalan dengan kepalanya. Bagaimana jalan dengan kepala? Susah gitu ya. Tapi maksudnya dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jalannya pakai kepala. Jalan dari tanah airnya sampai kuburannya Rasulullah dengan kepalanya atau dengan matanya. Bagaimana ini jalan dengan mata? Tidak bisa mata dibuat jalan. Tapi dia maksudnya berusaha luar biasa. Sampai ke kuburannya Nabi, itu jalan dengan matanya atau dengan kepalanya dari tanah airnya sampai kuburnya Nabi Muhammad SAW. Itu sudah perbuatan yang tidak masuk akal itu ya. Kata beliau, andai kata umatnya itu melakukan hal itu, dia belum bisa membalas jasanya Rasulullah setitik pun. Belum bisa mendirikan haknya Rasulullah. Karena jasanya Nabi ini terlalu besar untuk kita. Jasanya orang tua saja kita tidak bisa membalasnya. Bagaimana dengan jasanya Nabi Muhammad SAW? Itu ada cerita satu anak yang punya ibu tua renta, ibunya ini mandi dia mandikan, makan dia suapi. Kalau buang hajat, ibunya sudah tua renta, tidak bisa apa-apa. Buang hajat dia yang membersihkan kotorannya. Pergi dia gendong, tawaf. Waktu itu musim haji, tawafnya itu digendong, sa'inya digendong. Selesai menunaikan haji itu, dan haji ibunya, anak ini bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya sudah membalas jasanya ibu saya atau belum? Kata Nabi, engkau belum membalas jasa ibumu walaupun setetes darah yang keluar dari ibumu saat melahirkan. Setetes darahnya belum kamu balas jasanya. Tapi engkau sudah menjadi anak yang berbakti kepada ibumu, kepada orang tua. Tapi membalas jasanya setetes saja belum, kata Rasul. Nah, bagaimana orang bisa membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, begitu besar, begitu agungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan begitu meruginya orang yang memutuskan hubungan, menjauhkan dirinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazahullah anna wa an sairil muslimin afdala ma jaza nabiyan an ummatih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari kita dan dari seluruh orang Islam, balasan kebaikan yang paling utama dari balasan kebaikan sekelompok umat kepada nabinya. Ini bagus juga kita
baca. Kalau di Ratibul Haddad itu ada bacaannya, jazallah Sayyidina Muhammad, jazallah anna Sayyidina Muhammad khairal jaza, apa itu, saya lupa, ada bacaannya. Jazallah Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallah Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu, jazallah Sayyidina Muhammad anna khairan, jazallah Sayyidina Muhammad anna ma huwa ahlu. Itu ada bacaan itu di Ratibul Haddad. Nah, ini kita jadikan bacaan juga setiap hari, bagus. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan demi kebaikan Nabi Muhammad SAW disampaikan dari kita, supaya kita ini bisa jadi umat yang berbakti. Kalau membalas jasanya Nabi tidak mungkin, tapi paling tidak kita bisa jadi umat yang berbakti kepada Rasulullah SAW. Bagaimana jadi umat yang berbakti? Ya, perhatikanlah, Rasulullah itu harus kita perhatikan, harus kita kunjungi, kita ziarahi, kemudian kita ucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita kenali siapa sih Nabi Muhammad SAW, siapa keluarganya, siapa sahabatnya. Kita baca sejarahnya. Jangan sampai kita lewat sehari dua hari tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak pernah membaca sejarah Nabi Muhammad SAW, atau malah sibuk urusan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, bagaimana kita mau jadi umat yang berbakti kepada Rasulullah SAW? Semoga Allah menggolongkan kita termasuk umat yang berbakti kepada Rasulullah SAW. Faqad addar risalah. Dia Rasulullah SAW telah melaksanakan atau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa awdahad dalalah. Dia telah menjelaskan dalil-dalil yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahal ummah. Dia telah memberikan nasihat kepada umatnya, peka terhadap umatnya, cinta kepada umatnya. Bahkan Nabi ini sudah mencintai kita sebelum lahirnya kita. 1000 tahun, 1400 tahun yang lalu, Nabi ini sudah rindu kepada kita. Tapi kita lahir tidak pernah rindu kepada Rasulullah SAW. Itu seperti yang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah pernah memegang jenggotnya kemudian mengucapkan wa syauqah, betapa rindunya aku, kata sahabat, ya Rasulullah, engkau rindu kepada kami, bagaimana saya rindu kepada kamu ini sahabatku. Kepada siapa ya Rasulullah? Kepada umatku yang datang sepeninggalku, kata Rasulullah SAW. Mereka ini tidak pernah melihat aku, tapi mereka rela mengorbankan segala-galanya untuk berjumpa denganku. Wa kashfal ghummah, dia Rasulullah SAW yang menyingkap segala kegundahan, menyingkap segala permasalahan. Wa tarakna ala bayda nagiyah, dan dia meninggalkan kita Rasulullah SAW dengan penjelasan yang sangat jelas sekali, dengan wasiat-wasiatnya yang sangat jelas sekali, meninggalkan bagi kita pusaka wasiat jalan hidup yang sangat gamblang, sangat jelas sekali. Nabi Muhammad SAW itu termasuk perhatiannya Rasulullah terhadap umatnya. Nabi ini meninggalkan kita, semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti sepeninggalnya ada umatnya yang dirugikan oleh setan, dirugikan oleh nafsu, dirugikan oleh dunia, karena Nabi ini menanti kita semua di telaga haudnya nanti, di hari kebangkitan. Kita ini dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, fa inni mubahan bikumul umama yaumal qiyamah. Nanti aku di hari kiamat akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat yang lain. Itu penantian Rasulullah. Itu wanti-wantinya Rasulullah. Jangan sampai kamu nanti di hari kebangkitan tidak kenal aku. Jangan sampai nanti di hari kebangkitan kamu bukan berada di dalam kelompokku, karena aku Muhammad SAW menantimu nanti di telaga
haud, supaya kita masuk ke dalam telaga haud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminum air yang mulia itu dari telaga suci, dari telapak tangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hujjatun wadihatun minal haq, dan dia meninggalkan hujah-hujah yang sangat gamblang, hujah-hujah yang benar. Lailuha mithli nahariha, malamnya seperti siangnya, dari terangnya itu malam itu seperti siang. Maksudnya hujah-hujah itu sangat jelas sekali, tidak ada yang meragukan. Sallallahu wa baraka wa sallama alaihi wa ala alihi afdal ma salla wa baraka wa sallama ala ahadin min khalqihi wa adwamihi adada ma alim wa zinata ma alim wa mil'a ma alim kullama dzakarahu dzakirun wa saha wa ghafila an dzikrihil ghafilun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat yang berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kesempatan kepada kita dan kepada orang-orang yang kita cintai untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang siap, ziarah yang menghubungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini mendatangkan manfaat bagi kita lahir batin, dunia akhirat, dan menjadikan kajian kita ini kelak menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.